Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Kita ditemani oleh Bapak Darwoto dan Ibu Lis. Ya. Mereka ini adalah para praktisi yang luar biasa, ya, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa dalam pengelolaan sekolah-sekolah kita. Ya. SMK MM 2100 di kawasan industri ini juga inisiatif dari kawan-kawan, dan ada Bu Lis, ini adalah praktisi di PT Jotun Indonesia, dan Pak Darwoto JM Operation di kawasan MM 2100. Luar biasa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dar, Bu Lis. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, bahagia sekali kita pagi ini. Apa kabar? Luar biasa, Pak. Ya. Ini kita kebetulan di ruang podcast mereka juga di sini, ya, di tempat yang luar biasa. Ya. Kita akan mengulik banyak hal tentang bagaimana SMK MM 2100 ini dikembangkan. Kita mulai dari Bu Lis atau Pak Dar dulu nih. Pak Dar dulu. Silakan dari Pak Dar aja dulu. Ya. Pak Dar ini kan salah satu SMK yang menjadi satu model, ya. Kita berharap ke depan nanti ini menjadi model yang bisa di copy paste di banyak kawasan di Indonesia, terutama di kawasan-kawasan industri baik di Jawa maupun luar Jawa. Ini kan sedang kita kembangkan terus. Apa sih yang mendorong kawan-kawan di industri untuk memiliki satu lembaga SMK ini? Ya, terima kasih Pak Aris. Waktunya pagi ini bisa ngobrol. Jadi kalau bicara mengenai SMK ini udah langsung semangatnya. Ya, kawasan industri MM 2100 ini kan didirikan di tahun 90, Pak. Ya, bahkan dari catatan yang ada bahwa kawasan industri ini kawasan industri yang terbaik di Indonesia sejak 2015, yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, di dalam kawasan ini ada yang namanya Forum HR. Yang Forum HR ini namanya FKKSM, Forum Komunikasi Koordinasi Sumber Daya Manusia. Nah, ini forum ini yang digeluti oleh para praktisi. Nah, kebetulan background saya juga HR juga. Jadi saya didaulat sama teman-teman menjadi ketuanya. Ya, sekaligus pengelola kawasan menjadi ketua Forum HR. Nah, momentum ini saya gunakan bagaimana di saat yang sama kita memberikan pelayanan kepada seluruh perusahaan yang ada di dalam kawasan ini. Ada sekitar 370 perusahaan. Kalau bicara karyawan di sini ada 110.000, Pak, di dalam kawasan ini. Nah, dalam prosesnya ini kan pasti membutuhkan tenaga kerja. Ada rekrutmen hampir setiap saat itu ada terjadi. Tetapi dalam banyak hal teman-teman industri ini mengeluhkan, ini nyari tenaga kok susah gitu kan. Nah, sehingga sekali waktu kita mendapatkan inspirasi bahwa ada sesuatu daerah di daerah Magelang sana itu ada ada hotel di sebelahnya kok SMK jurusan perhotelan gitu. Iya. Karena SMK 2 ya. Ya saya nggak tahu, pokoknya saya lewat saya lewat aja loh, ini kok ada hotel sebelahnya kok SMK jurusan perhotelan gitu. Nah, karena background saya ini juga SMK dulunya, SMEA gitu kan. Begitu ini saya ngobrol sama teman-teman ini. Gimana kalau kita bikin SMK ya di dalam kawasan kita gitu. Nah, Bu Lis sama Pak Musfir dan itu langsung merespon, ya. Jadi sepanjang perjalanan dari Magelang ke Bekasi itu kita di mobil bicarain bagaimana SMK bisa terwujud di kawasan itu. Itu awal mulanya itu seperti itu. Nah, Bu Lis ini kenapa selaku HRD di PT Jotun, backgroundnya pendidikan karena SPD. Jadi kebagian apa ini? Jadi saya langsung bilang udah kepala sekolah gitu kan. Oke, ya. Nggak, ini kan satu hal yang menarik ya, karena ini kan kawan-kawan ini praktisi semua gitu. Membagi waktunya seperti apa? Ya, membagi waktunya ya dari awal juga begitu, karena kita sering diskusi. Jadi bagi waktunya ya pagi aja.
pagi jam 6 sampai jam 8 itu ada di sekolah. Kemudian nanti kalau memang sore kita selesai kantor kita mulai gitu kan. Tapi yang menjadi surprise adalah ada salah satu pimpinan kita, salah satu direksi kita yang notabene orang Jepang. Saya lapor, saya mau mendirikan SMK di ini. Nah, beliau merespon cukup baik. Bahkan diberitakan di berita koran Jepang, Jakarta, Shimbun pada waktu itu langsung dapat respon dari teman-teman yang dari Jepang itu. Jadi ini memang suatu hal yang rupanya yang diharapkan ya, adanya suatu sekolah vokasi di dalam kawasan industri gitu. Nah, berangkat dari situlah kita mempunyai tekad bahwa sekolah ini harus, kalau dulu kan orang bikin link and match, ini jangan link and match, ini match and link gitu. Di-match-kan dulu. Jadi udah match gitu kan, kita kan berangkatnya dari match dulu, nah baru di-linkkan dengan regulasi yang ada, industri yang ada. Ini tahun berapa berdirinya Pak? 2012 2012 itu kita udah mulai, dan memang dari awal didesain untuk kebutuhan di internal. Tadinya ya asal ada aja, tetapi respon dari masyarakat cukup luar biasa. Respon masyarakat kuat, dukungan industri juga luar biasa. Ya, dukungan industri juga cukup baik. Bahkan beberapa perusahaan juga sudah langsung memberikan support ya. Iya. Sehingga kita bisa wujudkan sampai seperti sekarang ini. Nah, tentu harapan saya ya, kalau di kawasan industri seperti tadi Pak Aris bilang, di tiap kawasan industri ini bisa dihadirkan sekolah yang memang betul-betul link and match dan match ending dengan industri. Ini bagus sekali gitu. Karena untuk menyiapkan tenaga yang dibutuhkan di industri itu. Artinya tidak perlu lagi berpikir bagaimana mengambil dari luar, tapi cukup di sekolahnya masing-masing. Dulu HRD ini kalau ngerekrut ke luar daerah, Pak. Wah, ke Jawa Tengah tuh menjadi favorit. Termasuk di daerah saya, di asal saya Pati sana itu juga. Wah. Bu Lis, ini sebagai kepala sekolah kan cukup sibuk ya, apalagi ditambah dengan posisi sebagai HRD di PT Jotun Indonesia ini. Membagi waktu seperti apa sih Bu Lis antara mengurus pekerjaan utama dengan pekerjaan sekolah, atau jangan-jangan di sekolah menjadi pekerjaan utama? Wah, pertanyaannya sangat luar biasa. Baik, tentunya di sekolah tidak menjadi yang utama Pak, karena pendaringannya masih di Jotun Indonesia. Jadi pembagi waktu karena ada passion ya Pak ya, ada passion, dan kami suka sekali gitu dalam hal pendidikan. Kami pagi tadi seperti disampaikan sama Pak Darwoto, Pak Haris, jadi kami itu bertiga setiap hari itu jam 6, jam 7 dan 8 itu di sekolah Pak. Memastikan bahwa semuanya aktivitas di sekolah itu terkontrol, berjalan dengan baik. Setelah itu kami pada nyari pendaringannya sendiri-sendiri di perusahaan masing-masing. Jadi bagi kami tidak ada istilah kita tidak ada waktu selama kita punya kemauan gitu ya. Kalau Pak Darwoto itu selalu bilang harus punya kemauan, kemampuan, dan waktu. Dan waktu ini bagi kami selama ada dua yang di depan, ada kemauan, kemampuan, waktu tidak menjadi kendala. Gitu. Oke, satu pertanyaan sebenarnya yang banyak ditanyakan sama kawan-kawan, bagaimana SMK MM ini bisa eksis itu. Dukungan dari industri pasti. Ya. Tapi bagaimana mengembangkan kurikulum di dalam? Ya, sementara kan sekarang kawan-kawan di SMK kalian sedang sibuk, sedang bingung, berganti kurikulum setiap saat gitu. Nah, ini menyikapinya seperti apa? Baik, kurikulum bagi kami adalah satu yang sangat krusial di dalam satu sekolah ya Pak. Kualitas tidaknya sekolah itu, outputnya diterima atau tidak, itu kurikulum yang harus menjadi peranan yang paling penting. Kurikulum kami adalah, kami itu selalu bilang bahwa kurikulum kami atau alur proses pembelajaran kami itu dinamis. Jadi intinya adalah kurikulum kami itu selalu berubah mengikuti
perkembangan teknologi, kebijakan dari pemerintah, dan kemauan dari customer kami atau dunia industri. Karena kami menganggap bahwa dunia industri itu as our customer gitu. Our customer is number one gitu. Apa yang dimauin oleh dunia industri itulah yang kami cetak gitu Pak, yang kami buat seperti visi kami dan misi kami, sehingga kurikulum itu selalu dicantolkan dengan visi misi kami. Visi kami yang sekolah ini menjadi pusat pendidikan dan pengembangan untuk mencetak siswa gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ya kami ini sudah sesuai kebutuhan industri enggak? Jadi setiap tahun kurikulum kami itu kami review, kami analisa berdasarkan masukan-masukan dari user, masukan-masukan kami selalu ada feedback 360 derajat dari berbagai stakeholder gitu ya. Itulah yang menjadi pengembangan kurikulum kami. Intinya adalah kurikulum kami selalu berpijak kepada visi dan misi kami yang selalu dinamis mengikuti perkembangan. Kalau istilah Pak Dar tadi kan match and link. Yes. Kalau Pak Bully sekarang jangan bilang link and match, kita itu kan di match kan dulu. Iya. Juga sih. Artinya ini kan kalau kita bicara kurikulum Merdeka di MM 2100 ini sudah lama ya, sudah berjalan. Merdeka sejak awal. Sejak awal. Arti merdeka itu kan bebas Pak. Sebetulnya kami sudah dari dulu bebas menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan kualitas output yang diinginkan. Nah, ya ini sebenarnya yang kita butuhkan, bagaimana kawan-kawan melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan industri. Ya, dan MM 2100 saya kira sudah melaksanakan ini Pak ya. Iya. Ya, di sini sudah merdeka, menyenangkan pula gitu. Jadi pendidikan karakter itu harus dibuat tidak seperti sesuatu hal yang menyeramkan. Betul ya. Jadi kalau Bapak lihat di sini kan, di sini sudah budaya industri betul-betul dirasakan oleh anak-anak. Disiplin juga disiplin ala industri, bukan ala militer. Artinya ini kan karakter jalan. Iya. Pendidikan karakternya, disiplin juga jalan, tapi tidak menyeramkan. Tidak menyeramkan. Iya. Oke, slow motion. Oke, Pak Dar, kita mau tanya sedikit tentang bagaimana, karena kan posisi Pak Dar juga sebagai pengelola kawasan, ya GM pengelola kawasan, pembagian atau penempatan SMK di tengah-tengah kawasan ini awalnya itu ada kendala nggak Pak? Ada. Kalau namanya kendala itu ada. Kebetulan hadirnya SMK ini ketika itu masih di otonomi daerah, masih di bawah kabupaten ya. Jadi memang kendalanya ya karena kita ini penempatan SMK di sini itu menggunakan sarana dan prasarana kawasan. Jadi tanah ini nih bukan tanah tanah kalau di kawasan industri tidak ada istilah fasos fasum. Yang ada adalah sarana dan prasarana. Jadi tanah 2 hektar yang kita gunakan ini adalah memang sarana dan prasarana kawasan industri. Jadi tanah ini dimiliki oleh kawasan industri, pengelola. Kemudian yayasan ini sebagai mengoperasikan atau mendirikan bangunan di atas lahan itu. Nah ini ketika menjadi proses perizinan itu juga agak kendala pada waktu itu. Ya ini tentu banyak kepentingan di dalamnya Pak ya, termasuk kepentingan industri gitu ya. Ini bagaimana menjembatani antara kepentingan industri dan kepentingan pengembangan SDM-nya, mungkin Pak Dar atau Bu Lis. Ya kalau kepentingan industri, kita sebagai kawasan industri tentu senang sekali ya bisa menghadirkan SMK vokasi ya di dalamnya. Kemudian dari sisi kepentingan perusahaan atau tenan kita juga, mereka akan lebih mudah mencari tenaga-tenaga. Pokoknya mereka mau apa sih gitu kan? Tinggal datang ke SMK sini. Saya maunya ini, bisa nggak? Nah, ini yang paling penting. Ada satu hal yang menurut saya membanggakan. Ini adalah para guru. Ya. Guru kita ini memang kita didik dari awal bahwa kalian ini bekerja
bekerja bukan seperti guru biasanya loh, saya bilang. Ibaratnya kalian sebagai guru bekerja di perusahaan. Termasuk kita berikan kompensasi mereka juga bukan berdasarkan jam dia mengajar. Tapi tiap bulan kita berikan gaji mereka beserta tunjangan-tunjangannya sama seperti pekerja di perusahaan pada umumnya di sini gitu loh. Nah, sehingga mereka sudah mencurahkan seluruh pikiran dan tenaganya untuk sekolah ini. Ya, artinya ini kan SOP-nya sudah SOP industri ya, Bu. Betul, ya. betul. Nah, kalau kebijakan dalam pengembangan kompetensi guru, ini kalau kita bicara tentang kompetensi guru ini Pulis mungkin ya, ini kebijakannya seperti apa, Pulis? Ada penjenjangan kah, atau guru-guru kita ini boleh silahkan mengembangkan kompetensinya masing-masing, merdeka gitu ya, merdeka mengembangkan, tetapi jangan lepas dari misi utama dari pendirian SMK ini sejak awal. Itu seperti apa? Baik, jadi di dalam pengembangan guru kami itu otomatis kita sekali lagi pasti nge-link ke visi misi. Yang kedua adalah bagaimana guru itu bisa grow, karena kami kan professional minded seperti di perusahaan, kita harus selalu thinking what is the next level gitu ya. Jadi guru kami itu selalu kita bangun ya, kita encourage itu bagaimana untuk mengikuti segala training gitu ya, terus ada OJT di perusahaan, terus ada kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler juga untuk mengembangkan dia punya bakat minatnya. Jadi intinya bahwa guru ini di sini ini tidak hanya mendapatkan atau tidak bekerja saja, karena kami yakin bahwa bagaimana guru itu bisa engage sama sekolah ini sehingga outputnya itu bisa sangat luar biasa. Pengembangannya juga kami, kalau ibaratnya itu ada, kalau saya bilang selalu MBS gitu ya, jadi bodinya juga dikembangkan, soulnya juga dikembangkan, mindnya juga dikembangkan gitu. Jadi harus seimbang pengembangan guru. Jadi bahagianya itu bagaimana pengembangan itu guru itu bisa engage, bisa kompetensinya dari knowledge skillnya juga grow gitu ya, knowledge skill attitude-nya grow, dia bisa leluasa mengembangkan potensi yang ada, karena kan setiap orang punya strength dan weakness-nya, sehingga mempunyai keterikatan dan engagement dari pengembangan yang kami berikan gitu. Jadi punya kreativitas. Ya saya mau kalau, dan cita-cita kami itu semua guru punya sertifikat di bidangnya masing-masing. Pak Haris, Mama dari welding gitu ya, harus punya sertifikat welding. Itu kalau dari sisi skillnya ya gitu ya. Dari sisi yang soft skillnya, bagaimana para guru kami itu juga grow di dalam hal attitude-nya gitu loh. Jadi kami selalu berfokus bahwa ini tunjukkan kamu terbaikmu gitu loh. Kalau kita punya guru itu sekitar 80 Pak Haris, dari siswa 2467 guru kami, hanya 80-an itu sudah di bidangnya masing-masing terbaik. Kami kembangkan sesuai dengan passionnya mereka, sehingga mereka ya merasa terikat dan merasa bahagia bersama kita. Akhirnya kualitasnya ya seperti yang kita harapkan. Itu mungkin Pak Darwoto bisa tambahkan. Kita di sini ada value, Pak. Jadi sejak awal memang kita canangkan bahwa sesuatu tuh harus ada punya nilai. Dan kita mempunyai 5 nilai ya. Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan peduli. Ini semua siswa, pokoknya semua siswa dan guru harus paham. Jalan-jalan. Ya, dan ini bagaimana menerapkan 5 nilai ini. Bahkan tidak hanya di sekolah, makanya kita ada kerjasama antara orang tua. Jadi ada segitiga emas itu ya, orang tua, siswa, dan sekolah. Jadi ini ada pertemuan rutin antara. Ada. Jadi misalnya gini, apa yang diajarkan di sekolah ini kita mesti test case ya ke rumah, ke orang tua. Kadang saya tanya itu iseng-iseng aja, Bu, anak ibu udah setahun di sini, ada yang berubah nggak? Ada, Pak. Nah, gitu. Pertama, bangun pagi katanya.
Terus kedua, yang tadinya suka keluar nongkrong sekarang enggak. Terus yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga sekarang mau bantuin ngepel rumah. Itu udah achievement ya Pak? Jadi itu orang tua bangga itu kan. Iya, Yang tadinya di rumah anaknya malas-malas, sekarang karena di sekolah juga dibiasakan ada tanggung jawab kebersihan kelas, tanggung jawabnya para siswa yang ada di kelas tersebut gitu. Oke, kita rehat sejenak. Terima kasih.